Selamat malam. Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan untuk kedua kalinya dalam 3 tahun kemarin memveto sebuah undang-undang perdagangan. Tindakan Reagan ini dibalas oleh para anggota parlemen dengan tindakan untuk membekukan veto Presiden Amerika Serikat ini. Usaha ini memperoleh 308 suara dari 313 suara. Di antara 308 suara yang menentang, terdapat 60 suara yang berasal dari para wakil Partai Republik, sedangkan dari jumlah yang mendukung Presiden, terdapat 1 suara wakil Partai Demokrat. Walaupun suara 308 itu sudah melebihi 2/3 jumlah suara, masih menjadi pertanyaan apakah sidang Senat yang akan mempertimbangkan masalah ini minggu depan menyetujui keputusan parlemen. The nays are 113, 2/3 having voted in the affirmative. The bill is passed. Enough time. If the House sends us the trade bill and says take it or leave it, I think we'll take it. Amerika Serikat akan mengajukan usul baru dalam KTT adik kuasa minggu depan di Moskow sehubungan dengan verifikasi perjanjian senjata nuklir strategis di masa datang. Menurut Menteri Luar Negeri George Shultz, usul Amerika tersebut berkisar pada cara bagaimana mengadakan verifikasi atas rudal antar benua yang ditempatkan di daratan Uni Soviet dan wilayah Amerika Serikat. Dikatakan bahwa ia telah mengajukan sejumlah ide verifikasi, tetapi ia akan mengusulkan ide tambahan yang lebih terinci. Presiden Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev berjanji dalam KTT Washington bulan Desember lalu untuk berusaha mencapai kesepakatan dalam perjanjian awal menjelang KTT Moskow yang akan berlangsung tanggal 29 Mei hingga 2 Juni yang akan datang. Tetapi batas waktu yang ditentukan ternyata tidak mungkin tercapai. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Indonesia Laksamana TNI Rudolf Kasenda beserta rombongan tiba di Brunei Darussalam kemarin. Dalam kunjungannya 4 hari di Brunei, R. Kasenda dan rombongan meninjau markas besar Angkatan Bersenjata Brunei di Berakah. Selain mengunjungi markas besar Angkatan Bersenjata Brunei, Laksamana TNI Kasenda juga mengadakan kunjungan kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata Brunei Darussalam, Mayor Jenderal Datuk Haji Muhammad, serta Kepala Staf Angkatan Laut Brigadir Jenderal Datuk Haji Sulaiman. R. Kasenda ditemani Laksamana Muda TNI Basuki, Komodor Yasin Sudibyo, serta Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Ferdi Salim, meninjau armada kapal ringan di Muara. Di Muara, rombongan tamu diberi penjelasan mengenai peranan armada kapal ringan di Brunei. Tamu dan tuan rumah kemudian mengadakan tukar-menukar cindramata. Suatu kebakaran besar menghanguskan sebuah tangki penyimpan minyak di dekat kota Chihuahua, Meksiko Utara. Kebakaran itu terjadi di depo penyimpan minyak milik perusahaan negara Pemex, memusnahkan tangki berisi 13.000 barel minyak atau sekitar 4,7 juta liter. Sedikitnya 100.000 penduduk yang tinggal di sekitar kejadian meninggalkan rumah karena khawatir akan terjadi ledakan hebat. Para pejabat melaporkan di depo tersebut terdapat 16 tangki penyimpan minyak yang memasok pompa bensin sekitar 1,2 juta barel setiap hari. Sebab-sebab terjadinya kebakaran adalah akibat terjadinya kebocoran gas dan tersulut oleh percikan api. Hingga saat ini belum dilaporkan terjadinya korban jiwa dan cedera. Usaha-usaha pemadam kebakaran tersebut masih dilakukan. Enam tentara India dan 23 gerilyawan Tamil terbunuh serta 30 luka-luka dalam pertempuran terburuk sejak kelompok pemberontak kehilangan benteng mereka di utara Sri Lanka Oktober tahun lalu. Demikian diungkapkan di India hari ini. 11 tentara India luka-luka ringan dalam tembak-menembak sejak Senin malam lalu dan berlanjut sampai kemarin. Indonesia memenangkan 3 dari 5 pertandingan perebutan Piala Thomas dengan memborong semua partai tunggal di Stadion Negara Kuala Lumpur malam ini. Unggul 3-0 atas regu Korea Selatan ini membuat Indonesia maju ke babak semifinal.
Ketiga kemenangan itu masing-masing Icuk Sugiarto menundukkan Sung Hancock 17-16 dan 15-3. Edi Kurniawan mengalahkan Park Sung Bae 15-3 dan 15-10, sedangkan sebagai penentu kemenangan regu Indonesia, Ardi B. Wiranata mengalahkan Park Yo Bong